Institut Teknologi Nasional Yogyakarta beserta tamu undangan dari institusi di Yogyakarta. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada pemakalah dan peserta yang telah hadir dalam acara Seminar Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi yang ke-15 dengan tema Peran Teknopreneur pada New Revolusi Industri. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa pemakalah pada kegiatan seminar kali ini itu berasal dari daerah di seluruh Indonesia, di antaranya ada dari Palembang, kemudian Padang, kemudian Brebes, kemudian Semarang juga ada, dan yang terutama juga kami perlu sebutkan bahwa ada dari daerah di wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Ya, give applause untuk para pemakalah seminar RETI yang ke-15 tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Darahku, Indonesia itu bangsa yang tanah air. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan langsung nanti kita akan menuju materi seminar dan diskusi dengan tema peran teknopreneur pada New Revolusi Industri. Dan selanjutnya akan ada pemberian penghargaan kepada 3 pemakalah dengan full paper terbaik. Perkenalkan, saya Ani Apriani yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Agar acara berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ketua Pelaksana Seminar Nasional RETI, Bapak Dr. Insinyur Sugiarto MT, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Sugiarto, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu peserta dari webinar nasional RETI ke-15, kita mengucapkan puji syukur karena kita bisa bertemu di dalam webinar ini. Yang kita tahu pada saat sekarang ini memang
kondisi kita berada pada new normal. Jadi suatu bagaimana kita beraktivitas secara normal, tetapi ditambah dengan protokol kesehatan agar kita bisa mencegah dan penularan dari COVID-19. Nah, hal inilah yang membuat panitia untuk membuat tema yaitu topik yaitu dengan peran teknopreneur pada new revolusi industri 4.0. Jadi maksud new di sini adalah karena adanya pandemik COVID tadi. Yang kita tahu bahwa efeknya sangat besar sekali adalah ke seluruh lini dari kehidupan juga terhadap ekonomi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa itu juga akan memukul kepada bidang kita adalah pendidikan. Kita tahu sendiri bahwa banyak efek-efek negatif yang terjadi. Yang salah satunya tentu saja adalah dana-dana yang untuk penelitian itu akan berkurang. Tetapi di lain pihak, hal itu juga akan kita buat suatu hal yang positif, yaitu adanya timbulnya inovasi dan kreatif diri. Yang salah satunya yang kita lakukan sekarang adalah bahwa seminar secara virtual, ya. Selain itu kita juga tahu bahwa pada kondisi new normal inilah akan dibutuhkan yang kita namakan deep learning. Bagaimana kita melihat kondisi sekitar ini menjadi suatu bahan-bahan yang sangat penting di dalam penelitian, dalam pendidikan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita belajar secara teori, tetapi juga kita akan menjadikan ini menjadi sumber daya untuk pemberdayaan kita sebagai teknopreneur. Kita tahu sendiri bahwa teknopreneur itu adalah para peneliti-peneliti yang berbasiskan teknologi. Jadi balik lagi bahwa inovasi dan kreatif diri itu menjadi suatu alat transformasi kita, yaitu yang bergerak di dalam pendidikan dan juga mengarah ke arah penelitian. Ya. Semoga dengan hasil produk yaitu yang Bapak dan Ibu seminarkan di webinar ini paling tidak akan menjadi suatu sumbangsih buat bangsa, negara dan juga pada kondisi yang pandemi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan juga kepada para pendukung dari webinar ini, yaitu terutama kepada Bapak yang saya banggakan, yaitu Bapak Rektor, yaitu Dr. Insinyur Haji Irham MT, dan juga kepada para pemangkalah, peserta, juga kepada tim webinar yang setelah istilahnya adalah berjibaku untuk melaksanakan ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat berseminar Ria, dan kita yakin bahwa hasil ini akan membawa dampak yang sangat positif. Dan sebagai akhir kata, saya memohonkan kepada Bapak Rektor untuk memberikan sedikit ulasan tentang webinar ini dan sekaligus membuka webinar Seminar Nasional RETI ke-15 tahun 2020. Rektor. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sugiarto MT atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Haji Irham MT, untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara pada seminar kali ini. Kepada Bapak Dr. Irham, kami persilakan. Terima kasih, Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Dr. Insinyur Sugiarto MT, Bu Ani, teman-teman panitia, para dekan, para pemakalah, keynote speech, atas partisipasinya di dalam acara webinar nasional RETI ke-15 ini. Selamat datang di webinar kali ini. Selamat jumpa lagi
walau di dalam dunia maya. Bapak Ibu sekalian, RETI ke-15 ini atau katakanlah RETI yang berkelanjutan ini merupakan salah satu upaya kita, upaya kami untuk menghidupkan budaya akademik atmosfer sehingga semangat untuk meneliti bagi kita para dosen atau para peneliti ini tetap terjaga. Saling sharing, penelitiannya sharing pengalaman, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat bagi kita sendiri, bagi ITNJ, bagi Bapak Ibu sekalian, serta bagi nusa bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di dalam acara ini dan mudah-mudahan kedepannya di dalam kondisi yang lebih baik. Pandemi ini kita harap segera berakhir. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar RETI, Seminar Nasional RETI ke-15 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Dengan dibukanya seminar RETI oleh Rektor, maka resmilah kegiatan Seminar Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi yang sekarang sudah berusia ke-15. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu materi dan diskusi, di mana akan langsung dipandu oleh Bapak Bagus Gilang Pratama STM Eng selaku moderator. Dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Anton Satrio Prabuwono MM MSc PhD. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kita akan sapa terlebih dahulu. Apakah Prof. Anton sudah bergabung bersama kita semua? Kita akan tersapa terlebih dahulu untuk Prof. Anton. Apakah sudah bergabung dengan kita semua? Dimohon untuk host untuk mempersiapkan beliau. Oke, sambil kita menunggu Prof. Anton untuk membersamai kita di sini untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Gilang, Pak Bagus Gilang Pratama yang akan memandu acara seminar inti kita. Selamat siang Pak Gilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, insya Allah siap Bu. Oke, baik Pak. Audio video Pak Gilang sudah dalam kondisi baik ya. Kita mohon maaf Pak Ibu, kita akan menunggu Prof. Anton terlebih dahulu untuk membersamai kita di room Zoom. Sambil menunggu Prof. Anton, kita akan coba membacakan kurikulum vitae dari moderator kita. Yaitu Bapak Bagus Gilang Pratama STM Eng. Beliau adalah salah satu dosen muda di ITNJ ya, dengan tempat tanggal lahir yaitu Lampung 4 Januari 1993. Kemudian latar belakang pendidikan, beliau menyelesaikan S1-nya di Unila, Universitas Lampung, kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian pengalaman akademik, beliau adalah penerima beasiswa LPDP, kemudian instruktur teknik mekatronika SMTI, dan juga dosen
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta tahun 2020 sekarang sampai dengan hari ini dan yang selanjutnya ya Pak ya. Untuk selanjutnya, beliau walaupun sebagai dosen muda tapi karir dalam bidang menularkan keilmuannya itu tuh sangat banyak. 1 tahun saja sudah ada beberapa pengalaman mengisi seminar ya. Yang pertama itu pada tahun 2015 beliau masuk ke dalam seminar LPDP. Kemudian 2019 beliau mengantarkan seminar dengan tema Arduino dan IoT dasar. Kemudian tahun 2020 beliau 6 kali sebagai pemateri dalam acara webinar dengan beberapa tema yaitu dasar pemrograman Arduino, kemudian dasar Arduino, kemudian IoT panel surya, kemudian IoT web server, kemudian mudah memahami pemrograman dengan Python, dan yang terakhir itu adalah ngopi bareng dosen ITNY dengan memberikan materi yaitu Smart Home. Dan pengalaman kerja beliau selain menjadi dosen ITNY, beliau juga adalah co-founder ArduCamp dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Begitu ya, jadi walaupun masih merupakan dosen muda, tapi karir dalam bidang keilmuannya sudah sangat lumayan banyak. Sekali lagi kita coba sapa keynote speaker kita. Ya, belum ya. Nah, Bapak Ibu peserta seminar nasional RETI yang ke-15 perlu diketahui bahwa keynote speaker kita itu sedang berada di Saudi Arabia. Beliau menjadi guru besar di sana dan merupakan kebanggaan dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Ya. Mengapa demikian? Karena beliau adalah salah satu alumni dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Ya, kita sama-sama berikan aplaus untuk keynote dan juga ITNY ya. Silakan raise hand ya, bisa di room Zoom-nya masing-masing. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, langsung saja kita akan berikan sesi ini kepada moderator kita. Jadi nanti untuk yang membacakan sesi kurikulum PT dari keynote speaker adalah moderator. Jadi kami berikan langsung kepada Bapak Bagus Gilang untuk memandu jalannya materi dan diskusi pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Bagus Gilang dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Ani atas pemberian kepada saya. Ya, jadi saya Bagus Gilang pertama sebagai moderator dalam acara inti kita ya tentang topik yang nanti akan kita dibawakan oleh Profesor Anton sendiri adalah mengenai emerging trends in computing and information technology research and development. Jadi sebelum kita masuk ke materi, nanti kita akan berkenalan dulu dengan Prof. Anton ya. Tentunya kenapa kita perlu kenalan? Karena kalau kita nggak kenalan, kita nggak sayang ya. Nah, untuk sayang dengan Prof. Anton, maka kita harus kenalan. Nah, dari itu sebelum kita mulai, kita akan membacakan CV dari Prof. Anton ya. Oke.
untuk Prof. Anton itu jadi kok jangan dibandingkan dengan milik saya ya, itu agak berbeda, lebih banyak Prof. Anton ya. Prof. Anton sendiri lahir di Brebes ya, di Indonesia tahun 1973. Kemudian saat ini ya beliau berada di King Abdul Aziz University ya, terutama di Fakultas of Computing and Information Technology in Rabiq. Kemudian untuk latar belakang edukasinya, beliau merupakan professional engineer ya di ITB. Kemudian beliau juga merupakan professional engineer ya untuk informatik engineering di Unhas ya di Makassar. Kemudian beliau juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani itu sendiri bahwa beliau adalah lulusan dari ITNY ya angkatan tahun 91. Kemudian beliau juga mengambil SSI ya di Computer Science di Universitas Penjejaran ya di Unpad. Kemudian untuk saat ini Profesor Anton itu menjadi profesor di King Abdul Aziz University dari tahun 2016 hingga sekarang. Kemudian beliau adalah kepala lab di King Abdul Aziz University ya. Labnya adalah Lab Artificial Intelligence ya dari tahun 2016 hingga sekarang. Nah, beliau juga merupakan profesor tamu ya di beberapa universitas terkenal seperti di Universitas Kebangsaan Malaysia dari tahun 2013 hingga sekarang. Kemudian beliau juga merupakan profesor tamu ya di UNJ dari 2019 hingga sekarang. Kemudian beliau juga profesor tamu di Universitas Muhadi Setiabudi dari tahun 2019 hingga sekarang ya. Kemudian sampai nanti di ITN juga, jadi beliau pengajar juga di Fakultas Teknologi Industri ya di Prodi Teknik Elektro dari tahun 2017 hingga sekarang ya. Beliau mengajar di image processing di bagian computer vision. Nah, kemudian untuk pengalaman di industrinya ya, Prof. Anton ini tentu saja merupakan, jadi sebelum beliau terjun ke dunia akademik, beliau juga sudah terjun ke dunia industri ya, terutama di technical manager ya, Coca-Cola Bottling Indonesia dari tahun 97 hingga 2002. Ya, kemudian graduate trainee program Coca-Cola Amatil Indonesia dari tahun 96 hingga 97 ya. Kemudian untuk publikasi, supervisi dan community service, beliau telah menerbitkan hingga 5 buku ya. Dan kemudian subbab bukunya sebanyak 19 menjadi internasional, mempunyai international journal artikel sebanyak 80, kemudian untuk conference internasional ya hingga 88 paper. Nah, telah menjadi keynote speaker ya sebanyak 50 kali. Saat ini untuk supervisi PhD beliau sebanyak 3 mahasiswa doktor, kemudian untuk yang sudah lulus ya supervisionnya sebanyak 15 PhD dan 26 master ya. Kemudian sebagai penguji eksternal sebanyak 15 PhD dan 7 master. Nah, untuk award-nya ya tentu saja Prof. Antoni mendapatkan World Class Professor ya dari Menristek Dikti di tahun 2019, kemudian berturut juga di World Class Scholar di Ministry of Research, Technology and Higher Education ya Menristek Dikti pada tahun 2018, kemudian sebagai Best Lecture Award ya Postgraduate Program Budi Luhur University Jakarta Indonesia tahun 2017. Beliau juga merupakan aktif ya membership di beberapa organisasi yaitu seperti di Association for Computing Machinery ya USA, kemudian beliau juga senior member Institute of Electrical Engineering Engineers ya IEEE USA, kemudian beliau juga merupakan senior member IEEE Robotic and Automation Society USA ya. Oke. Untuk materi yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Anton sendiri yaitu bertopik Emerging Trends in Computing and Information Technology Research and Development, itu berkaitan dengan bagaimana topik yang ada pada saat ini ya, tentunya dengan industri 4.0 berkaitan dengan computing information. Tapi perlu diingat ya bahwa computing information ini bukan hanya milik elektro atau informasi, tapi milik semua teknik. Dalam artian dalam sisi analisis atau sisi simulasi kita sudah menggunakan komputer. Nah, saat yang tepat untuk saat ini kita mempelajari apa? Mempelajari apa yang sedang trending di dunia akademi. Oke. Untuk seminarnya ya nanti Prof. Anton akan berceramah selama 30 menit ya. Kemudian dari ceramah itu
nanti Prof. Anton akan mengadakan diskusi yang akan dipandu oleh saya. Diskusinya saya jadikan 2 termin, ya. Jadi setiap diskusi nanti ada 2 pertanyaan, ya, 2 pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan total. Nanti silakan kalau ada yang tanyakan bisa lewat chat atau nanti raise hand dari Zoom masing-masing peserta, ya. Oke. Saya akan coba untuk menghubungi Prof. Anton. Gimana Prof. Anton? Sudah ya, Prof. Anton? Ya, baik. Oke, Prof. Anton gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar baik. Ya. Bagaimana kabar, Pak? Ya. Ya, apakah kedengaran suara saya? Oke, Prof. Anton, ya. Ya. Monggo Prof. Anton, untuk waktu dan tempat saya berikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi di Arab Saudi, di Indonesia mungkin sudah siang ya, menjelang sore. Gitu ya. Sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih ya kepada moderator dan juga panitia IPNY yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada webinar kali ini, webinar rekayasa industri dan informasi ya, RETI 2020. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir pada sesi ini. Baik, jadi tadi sudah disampaikan ya sedikit terkait dengan informasi latar belakang saya. Ya, kemudian kita langsung ke slide-nya. Jadi topik ya yang akan disampaikan terkait dengan tema dari RETI kali ini, yaitu Emerging Trends in Computing and Information Technology Research and Development. Saya coba share dulu. Karena slide-nya ini besar ya, jadi saya coba kirim pun tidak bisa. Harus pakai Google Drive, lama juga di-upload. Itu down beberapa kali, jadi saya share dari sini saja. Baik, apakah sudah lihat slide-nya? Oke, sudah Prof. Sudah Prof. Baik ya, jadi tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya. Jadi saya Anton Satria Prabono, walaupun saya berada di Arab Saudi, tapi saya sebetulnya orang Indonesia. Ya. Jadi sudah baru 7 tahun ya di sini. Dari tahun 2003 berada di luar Indonesia, ya. Berpindah-pindah tempat. Ini termasuk yang paling lama di Arab Saudi ya, sampai 7 tahun sekarang. Baik, afiliasi saya sekarang ini berada di Faculty of Computing and Information Technology, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. Tapi saya berada di Rabik, jadi ada 2 kampus, satu di Jeddah, satu di Rabik. Cuma kantor rektoratnya ada di Jeddah, ya. Rektoratnya ada di Jeddah. Jadi kalau semua urusan saya harus pulang pergi dari Rabik ke Jeddah. Mungkin sebelum saya teruskan ke materi ya, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan Arab Saudi karena sekaligus untuk memperkenalkan, karena Saudi sendiri kan kalau di Indonesia mungkin dikenalnya yang terbayang Arab Saudi pada saat kita bicara Arab Saudi itu adalah Mekah dan Madinah bagi umat Muslim, langsung Mekah dan Madinah. Nah, tapi kita tidak tahu banyak apa sebenarnya bagaimana pendidikan di Arab Saudi itu, terutama pendidikan tinggi. Ya, karena memang mereka tidak banyak melakukan eksebisi, roadshow ataupun promosi ya. Ya, mereka berkembang begitu saja. Artinya dia tidak perlu untuk membuat pameran gitu, menarik mahasiswa dan sebagainya. Ya, karena apa? Ya, ini sebagai latar belakangnya ya. Pendidikan di Arab Saudi itu gratis ya. Dari SD sampai S3. Ya, universitas yang jadi siswa ataupun mahasiswa semua diberi uang saku oleh pemerintah. Jadi di universitas dari S1 sampai S3 ya kalau kuliah di universitas negeri gratis, 100% gratis.
kemudian diberi uang saku. Ya, itu untuk penduduk Arab Saudi. Kalau orang asing, selain diberi uang saku, juga diberi beasiswa. Nah, jadi yang diterima otomatis akan mendapat beasiswa. Selain sekolahnya gratis, diberi uang saku, dikasih beasiswa, dikasih asrama, dormitori, kemudian juga transportasi, asuransi, bahkan tiket pesawat terbang di mana kita tinggal itu akan disponsori oleh pemerintah, oleh kampus. Ya. Jadi ini sekedar membuka wawasan karena yang kita tahu selalu sekolah gratis itu adanya di Jerman gitu kan. Sekarang pun sudah berbayar di Jerman beberapa kampus karena saya pernah menjadi visiting professor di Karlsruhe ya di Jerman. Jadi beberapa state yang makmur pun sekarang sudah berbayar gitu. Walaupun bayarnya masih terjangkau ya, hanya 400-500 euro ya satu semester. Tapi kalau di Arab Saudi 100% gratis. Pokoknya tinggal bawa baju saja, barang, tas, dan beli tiket di awal nanti akan diganti sama kampus di sini. Kemudian berangkat. Nah, di sini pun akan mendapat berbagai fasilitas ya. Jadi untuk informasi ya, setiap mahasiswa ini nanti akan mendapatkan ya otomatis akses buku ya, fasilitas library itu luar biasa gitu. Itu kalau itu tidak perlu ditanya lagi kan. Nah, kemudian kampusnya ya, dosen-dosennya itu perlu diketahui dari hampir sekitar 40-50% dosen di sini ini adalah orang asing ya, bukan orang Arab Saudi. Jadi profesornya itu kebanyakan dari mana-mana, dari Eropa, dari Amerika Serikat gitu. Ya mereka mengajar di sini begitu. Jadi mereka full time mengajar di sini. Biasanya ambil cuti sabbatical 5 tahun dari negaranya, kemudian datang sini mengajar. Gitu. Jadi bahasa pengantarnya pun bahasa Inggris, jadi tidak perlu khawatir ya kalau pergi ke sini entah sebagai mahasiswa, entah postdoktoral, entah sebagai researcher ya, ataupun sebagai dosen ya, itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris ya, terutama untuk bidang-bidang umum ya, termasuk bidang saya di sini Computing and Information Technology. Kecuali kalau memang bidang-bidang terkait dengan sastra dan agama ya, kajian Islamic Studies itu memang berbahasa Arab gitu, defaultnya begitu. Tapi kalau bidang-bidang umum memang bahasa Inggris. Jadi persyaratan untuk masuknya pun bahasa Inggris ya, bukan bahasa Arab. Karena banyak yang bertanya ke saya juga, berarti harus mahir bahasa Arab. Oh tidak gitu. Untuk bidang-bidang umum syaratnya adalah bahasa Inggris. Nah ini universitas negeri di Arab Saudi, ada 30 dan semuanya gratis ya. Tinggal dipilih saja mau kemana gitu, mau yang mana, terutama untuk yang mau studi lanjut ya. Ya, cuma ada beberapa yang informasi yang memang harus diterjemahkan karena ada beberapa kampus-kampus yang di sini tidak semuanya menyediakan informasi beasiswa dalam bahasa Inggris, walaupun kebanyakannya mayoritas bahasa Inggris. Kalau yang besar-besarnya itu seperti King Abdulaziz University yang sudah lama ya established, King Fahd University of Petroleum and Minerals, King Saud di Riyadh, kemudian King Abdullah University of Science and Technology, dan kalau yang di Madinah itu Universitas Islam Madinah. Ya ini ranking terakhir, kedudukan terakhir kampus kami ya, King Abdulaziz University yang dirilis baru saja 2 hari yang lalu dari US News ya. US News ini disponsori, disupport oleh Clarivate Analytics ya, Web of Science. Kalau kita sebagai akademisi sudah biasa mendengar Scopus, Web of Science. Kalau QS itu disupport oleh Scopus, kalau US News itu disupport oleh Web of Science. Termasuk Shanghai Ranking juga supported ataupun powered by Clarivate Analytics ataupun Web of Science. Jadi King Abdulaziz University sekarang berada di 42 global universities ya, best global. Jadi di tingkat dunia 42. Kemudian di Asia nomor 4 dan di Arab Saudi dan Timur Tengah nomor 1 ya. Ini bidang-bidang per bidangnya, ranking per bidangnya yang terbaru ya. Jadi untuk bidang computer science ini ranking 30 dunia, kemudian untuk electrical dan electronic engineering itu 15 ya. Ini kemudian yang lainnya ya. Kalau ada yang teknik kimia, kemudian ada bahkan pertanian juga ada ya.
kita punya 20 fakultas ya, termasuk pertanian di King Abdul Aziz University. Pertaniannya namanya Fakultas Pertanian Lahan Kering. Nah, jadi arid land agriculture. Nah, ini untuk versi QS ya, kita berada di 143 ya, tahun 2021 ya, yang terbaru semua. Ini versi Time Saya Education, kita berada di 200 ya, King Abdul Aziz University. Kemudian ini di Shanghai Ranking ya, kita berada di 100-an ya. Shanghai Ranking ini berbasis di Tiongkok ya. Nah, itu tadi sekedar informasi ya untuk membuka sedikit ya wawasan terkait pendidikan di Arab Saudi, karena memang untuk keluar masuk Arab Saudi pun tidak mudah ya. Artinya kita memerlukan visa dan juga tujuannya untuk apa, walaupun sekarang sudah mulai dibuka visa turis ya, di kunjungan. Kalau dulu kan tidak bisa, yang datang ke Arab Saudi itu harus ada keperluan tertentu. Sekarang visa turis pun bisa, jadi hanya untuk mengunjungi saja sudah bisa. Ini salah satu peluang yang bisa kita manfaatkan, terutama untuk akademisi Indonesia yang berminat untuk berkolaborasi ya dengan kampus-kampus di Arab Saudi. Baik, itu sekedar informasi ya. Mungkin nanti kalau ada yang berminat bisa silahkan bisa kontak ya. Nanti kita secara detailnya ya kita bantu prosesnya dan sebagainya. Baik, ini terkait dengan materi topik yang akan disampaikan ya, seperti yang kita ketahui bersama ya. Sebetulnya saya ini kemarin baru dapat informasi dari teman yang profesor di Oregon State University ya, terkait dengan ini. Saya pun tertarik sekali dengan ini karena di Oregon State University ya, di kawasan kampusnya, mereka sudah menggunakan robot ini, mobile robot ini ya. Jadi autonomous robot ya, autonomous robot untuk mengirim makanan untuk mahasiswa-mahasiswanya yang berada di kampus. Jadi di dormitory kampus ya, mereka menggunakan robot. Ya, karena teman saya cerita ya, sama-sama diaspora di luar negeri, kemudian di grup kita ada grup diaspora Indonesia yang di luar negeri ya, yang mengajar di kampus-kampus. Kemudian dia cerita dia ketemu banyak robot berseliweran katanya di lokasi kampus gitu. Ternyata dia baca berita, oh ternyata robot-robot itu mengirim makanan. Gitu. Ini baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Ternyata dia baru tahu setelah baca di di Twitternya kampusnya. Karena beliau ini profesor di farmasi ya. Jadi tidak menekuni terkait dengan robot, sehingga dia tidak begitu memahami fungsinya gitu. Begitu baca ternyata ini fungsinya untuk mengirim makanan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di dalam kampus ya, di dormitory, di asramanya dan sebagainya. Ini kampusnya sekitar 500 acre nih, sekitar 2 kilometer persegi ya, luasnya 2 kilometer persegi. Itu luas kampusnya. Jadi dia berkeliling mengantar sesuai dengan ordernya gitu kan. Ya, kalau di kita kan masih berupa GoFood, ada operatornya ya, orangnya gitu kan. Nah, tapi kalau di sana sudah autonomous robot ya. Jadi autonomous robot ini sudah secara otonomos dia akan berjalan menuju tujuan ya, di mana yang sudah diprogramkan oleh aplikasi ya. Jadi ini satu, jadi saya tertarik dengan itu. Ternyata memang perubahan itu akan semakin cepat terjadi setelah adanya pandemi ini. Jadi dengan adanya pandemi yang kita alami bersama sekarang, seluruh dunia menghadapinya, ya itu mempercepat proses revolusi industri ya. Mempercepat proses revolusi industri yang tadinya mungkin berjalan agak lambat ya, karena banyak negara yang mungkin tidak siap dengan keadaan ini, tapi dengan adanya pandemi ini mau tidak mau terakselerasi, ya. Termasuk
webinar yang kita jalankan pagi ini ya, ataupun siang ini. Gitu. Jadi mungkin dulu tidak begitu populer ya webinar di Indonesia. Tapi dengan adanya pandemi ini, ya semuanya online gitu. Bahkan kemarin saya baru saja menguji sidang tertutup S3 di Indonesia, itu juga online gitu. Online semua sidang prosesnya ya, di sidang disertasi, sidang tesis magister, apalagi sidang sarjana, itu semuanya online gitu. Padahal dulu kita mungkin tidak terbayang kan. Ya, terutama di Indonesia. Kalau kami di sini di Arab Saudi sudah biasa dengan online karena untuk mengajar female section ya, kampus yang female. Ya, karena kan di kampus kami dipisahkan antara female dan male section ya. College-nya, gedungnya terpisah. Jadi kalau dosen, kalau kayak saya mengajar di female section itu menggunakan video conference. Ya, jadi sudah biasa itu. Tapi mungkin di beberapa negara tidak biasa kan, makanya mereka akan kesulitan dengan infrastruktur terutama karena memang perlu infrastruktur yang memadai. Jadi ini revolusi industri kita sudah tahu ya, seperti yang kita ketahui bersamanya. Dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0 yang sekarang ya. Eranya cyber physical system ya. Semua terkoneksi ya. Dari human ke things ya, human ke sesuatu ya, ke device, kemudian ke environment ya. Jadi manusia ke peralatan-peralatan ya, terkoneksi ya, ke internet, kemudian dengan environment, dengan lingkungan. Ini future society ya, terkait dengan industrial revolution. Jadi sebelum kita melihat framework bagaimana research and development yang terkait dengan computing dan IT, ya, kita lihat dulu latar belakangnya ya, mengapa bisa sampai menuju ke sana dan prosesnya bagaimana. Jadi in the future ya memang diperkirakan itu tahun 2025 itu 10% orang itu akan terkoneksi ya. Apa-apa yang dipakainya ini akan terkoneksi dengan internet ya. Dari baju ataupun t-shirt ya, kaos, sepatu, kalau jam tangan memang sekarang pun sudah biasa ya. Baju, sepatu, ya mungkin alat-alat olahraganya gitu kan, raket, sepeda dan sebagainya. Kalau kendaraan, ya, mobil sudah biasa ya, memang sudah ada gitu. Nah, itu sekitar 10% orang akan terkoneksi ya dengan itu. Sepak bola aja kan Piala Dunia 2018 itu sudah mengimplementasikan ini, seragamnya sudah disambung dengan sensor RFID yang pergerakan pemain-pemainnya itu semua terkontrol sehingga pelatihnya bisa memonitor stamina dari setiap pemainnya gitu loh. Ini kalau staminanya menurun ya, kecepatannya sudah menurun ya, daya jelajahnya sudah kecil ya, sudah nggak seluas lapangan bola tapi sudah hanya muter-muter di situ saja. Nah, itu pelatih bisa, manajer dan pelatih bisa mengambil keputusan, oh berarti orang ini sudah capek, bisa diganti ya. Kalau dulu kan pakai vision aja, pakai mata saja. Wah, ini kok muternya di sini. Sekarang memang bisa dideteksi dari tubuhnya gitu. Denyut jantung ya. Denyut jantung, kemudian blood pressure ya, tekanan darah dan sebagainya bisa dideteksi semua sehingga pelatih pun cepat mengambil keputusan. Ini satu yang sudah satu hal ya dalam dunia olahraga yang sudah diaplikasikan. Kalau di industri sudah lebih banyak tentu saja gitu. Ya. Jadi itu tadi termasuk ini nanti akan ada kota-kota yang tidak perlu traffic light karena semuanya otonomos ya. Jadi tidak perlu lagi lampu merah gitu. Nah, semua akan otomatis ya, apalagi kalau sudah pakai mobil listrik ya. Mobil listrik ya, nanti charging stationnya itu akan ada ciri-ciri tertentu ya, sehingga mobil akan otomatis berhenti di situ, kemudian dalam waktu 1 jam charging misalnya untuk 4 jam, 5 jam perjalanan gitu. Ya, kemudian 90% dari penduduk dunia itu akan menggunakan smartphone ya. Ini prediksi 5 tahun ke depan ya. Dan banyak lagi ya terkait dengan autonomous ataupun Internet of Things. Ya. Ini perubahan sosial ya, dalam yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0 ya. Jadi mulai dari
transformation into intelligent society, ya, bertransformasi kepada intelligent society, ya, karena sekarang memang eranya luar biasa ya. Informasi sekarang informasi kita tidak perlu menunggu dari information provider ya, dari penyedia informasi. Setiap orang sekarang menjadi sumber informasi ya. Jadi setiap saat kita tidak perlu nunggu siaran berita. Kalau dulu kita misalnya ada kejadian ya di jalan raya gitu, ada kecelakaan misalnya. Dulu kita nunggu ya berita ya di televisi ataupun di koran ya, atau di radio. Sekarang kita tinggal buka Facebook aja sudah langsung ada yang update status. Jadi, orang yang makanya jadi malah semakin macet jalannya gitu karena banyak orang yang ngambil video ataupun gambar ya kemudian diupload. Nah, itu sumber informasi sebetulnya. Jadi real time ya pada waktu itu juga gitu. Bahkan ada yang live ya. Ada juga yang mengupload live ya. Ya, artinya setiap orang sekarang menjadi sumber informasi ya. Kemudian reality ya, virtually ya. Jadi sekarang ini virtual is reality. Yang virtual ini sekarang adalah nyata ya. Jadi karena esensinya adalah sebetulnya seperti contohnya ya perbankan ya. Banknya itu sebetulnya adalah bukan satu yang esensi ya, tapi prosesnya perbankannya. Jadi fisiknya kita tidak banyak memerlukan fisik bank sekarang. Kantor bank itu sekarang sudah fungsinya sudah semakin menurun ya. Coba aja ke kantor-kantor bank ya. Di kota-kota besar itu sudah keramaiannya sudah nggak seperti dulu ya, antri panjang dan sebagainya. Karena apa? Kita dengan aplikasi sudah bisa melakukan berbagai macam transaksi. Jadi bankingnya ya, transaksinya yang diperlukan. Tapi bangunan banknya itu sudah bukan sesuatu yang penting. Gitu. Ya, jadi buat aplikasi yang lengkap ya, kita bisa melakukan berbagai macam transaksi. Sehingga bank sekarang berlomba-lomba ya. Dulu transfer satu hari dibatasi hanya 5 juta misalnya. Sekarang sudah bisa beratus-ratus juta untuk transaksi individu ya, individu, bukan apa company, bukan perusahaan ataupun organisasi ya. Ya, jadi virtual is reality sekarang ya. Ya, kemudian ya setelah kita menjalani online ya, ternyata pun sama kan. Sekarang gedung-gedung kampus besar-besar kosong semua. Coba saja kalau kita baca-baca ya di informasi di kampus-kampus besar di US ya, ataupun kita sendirilah di Indonesia gitu. Yang kampusnya besar-besar sekarang kosong, sepi ya. Jadi prosesnya ya, education ini prosesnya, bukan gedungnya. Ternyata semakin dipahami. Kita semakin memahami bahwa esensinya adalah sebetulnya prosesnya gitu. Walaupun virtual tidak ada masalah kalau memang memenuhi standar-standar ataupun kaidah-kaidah yang ditentukan, yang sudah ditetapkan untuk proses pendidikan, tentu saja. Jadi ini virtual is reality ya. Kemudian human things ya. Ini hyper connection, ini pada prinsipnya hampir sama dengan yang pertama ya, yang intelligent society itu karena transformasi kepada hyper connection. Jadi manusia ini terkoneksi dengan manusia, terkoneksi dengan mesin, alat-alat, dan terkoneksi dengan lingkungannya, environment-nya. Ya ini change of the future society ya, jadi perubahannya ya untuk future society ini sebenarnya dipengaruhi banyak karakteristiknya ya, yang mempengaruhi proses ini ya. Salah satunya adalah kenaikan jumlah data yang tidak terbatas ya. Jadi meningkatnya. Dulu kita punya handphone dengan kapasitas berapa, katakanlah 4 GB ya, 16 GB aja, 16 GB aja sudah bagus gitu. Sekarang 64 GB aja nggak cukup. Dulu waktu tahun 2003 ya, waktu saya masih mahasiswa S3, itu punya pendrive 256 MB aja sudah yang paling besar itu kapasitasnya. 256 MB ya, megabyte. Sekarang pendrive 256, 128 itu harganya sudah murah sekali. Di sini ini harganya mungkin sekitar 60 kalikan 200 ribuan.
yang 128. 200.000 sudah dapat 128 giga pendrive ya. Pendrive itu yang di toko-toko resmi ya. Mungkin kalau yang di toko-toko lain bisa ada yang lebih murah. Jadi itu menunjukkan bahwa peningkatan data yang luar biasa juga diikuti dengan teknologinya gitu. Ya, harus diikuti kan. Nah, seperti juga kecepatan komputer ya sekarang ini. Itu sudah luar biasa. i9 ya, sekarang sudah Pentium-nya yang i9, sudah nggak i7 lagi, i9 kan. Kemudian dengan berbagai superkomputer ya untuk keperluan akses ya, termasuk juga parallel computing, kemudian cloud computingnya. Jadi sekarang storage pun banyak menggunakan cloud computing ya. Jadi kita bisa akses ya, karena kuncinya ada di mobility ya. Bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ini beberapa hal yang mendorong proses terjadinya perubahan sosial karena revolusi industri ya. Ini beberapa megatrend untuk industri saat ini ya. Jadi seperti Internet of Things ya, kemudian smart city ya. Smart city juga satu keniscayaan. Tidak akan lama lagi ya kota-kota akan menerapkan teknologi yang terkait dengan smart city ya. Kemudian kalau industri memang sudah dimulai ya, sudah lebih awal karena terkait dengan profit ya, keuntungan. Kalau smart city kan banyak terkait dengan service ya, pelayanan gitu. Jadi investasinya untuk pelayanan. Kalau yang industri ini memang sudah jelas gitu. Jadi memang sudah dimulai karena terkait dengan efisiensi ya kan, dengan produksi ya. Dan kalau terkait dengan efisiensi produksi dan sebagainya terkait dengan profit ya, keuntungan. Ini teknologi dalam industri 4.0 ya. Computing dan big data ya, seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi tadi moderator juga menyampaikan bahwa computing dan IT ini tidak hanya milik orang-orang yang terkait dengan computing dan IT, tapi sekarang sudah merambah ke hampir ke semua ya, semua bidang gitu. Bahkan ya dari sosial semua ya, manajemen, teknik ya, semua bidang itu menggunakan computing dan IT gitu. Jadi kadang-kadang malah agak sulit membedakan ya agak sulit membedakan karena saya juga pernah melihat membaca tesis yang ada di teknik kimia, ternyata juga pakai computing dan IT ya, untuk simulatornya, software-softwarenya. Nah, di elektro apalagi memang tidak ada masalah gitu. Di mesin ya. Nah, jadi semua memang bisa menggunakan computing dan IT ya, cuma tinggal kontribusinya saja antara yang major player ya, yang pemain utamanya dengan yang pengguna gitu kan. Nah, kemudian connectivity ya, smart technology, kemudian material and manufacturing ya. Ini juga sekarang luar biasa gitu lah, intelligent manufacturing, intelligent materials ya. Ya kalau terkait dengan bidang kami ya, robotik ya, bidang saya termasuk robotik ini smart materials itu yang terkait dengan flexible materials ya. Kemudian terkait dengan natural face ya. Jadi membuat badan robot seperti manusia ya, elastik gitu. Kalau sekarang robot itu kan masih gerakannya pakai degree of freedom ya, derajat kebebasan. Tapi nantinya ya akan luas gitu, akan dibuat luas ya seperti otot-otot manusia gitu. Dan itu smart material itu sudah banyak dikaji di berbagai universitas ya di dunia gitu. Konsep dari dan implementasi dari industri 4.0 ya. Nah, ini sebetulnya kuncinya ada di connectivity dan efisiensi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dari automation and computerization ya, kemudian integration, efficiency, predictability, optimization, and adaptability ya. Nah, ini konsep dan implementation-nya. Tapi kalau di sini terutamanya di industri ya, di manufacturing ya, industri dalam konteks manufacturing. Karena industri sendiri banyak ya, banyak ada service ya, banking termasuk. Ya, kemudian games ya juga kita disebut sebagai industri. Di beberapa negara education juga industri ya.
karena dia menghasilkan revenue gitu, pendapatan ya bagi negaranya. Kemudian ya, kalau manufacturing jelas ya, memang pariwisata juga industri, jadi banyak ya. Kalau konsep di manufacturing seperti ini ya, untuk industri 4.0. Ya ini 6 prinsip desain ya, rancangan untuk industri 4.0 ini. Ya salah satunya cirinya adalah interoperability ya. Interoperability ini berarti dia terkoneksi ya, dan mudah sekali untuk interchange ya, bertukar ya dari mesin ke manusia ya, dioperasikan oleh mesin otonomous, automation, automatic, kemudian diganti manusia misalnya serta-merta karena terjadi suatu masalah ataupun memang harus orang yang menghandle, itu sudah interchange-nya itu bisa cepat. Ya, virtualization ya, seperti yang sampaikan tadi, jadi virtual ya, jadi data-data virtualisasi ya, pemodelan ya, dikaitkan dengan proses ya industri ya, kemudian decentralization ya, ini kemudian real time capability, ini termasuk ciri juga ya dari industri 4.0 ya. Kemudian service orientation dan modularity. Modularity ini kalau manufacturing terkait dengan flexible manufacturing ya, FMS. Ya, kemudian ini building block-nya untuk industri 4.0. Ya, ini salah satu contoh revolusi ya, ataupun perubahan ya dari pekerja-pekerja yang tadinya dikerjakan oleh manusia kemudian dikerjakan oleh robot ya. Ini di Amazon warehouse-nya ya, sampai dengan tahun 2016 ini luar biasa sekali ya, dan tentu saja dia akan terus bertambah ya jumlahnya ya, penggunaan robot untuk mempekerjakan proses yang ada di warehouse ya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang rutin ya, yang rutin dan membosankan bagi orang bisa diganti oleh robot ya, dan berbahaya ya, karena kalau saya dulu pernah bekerja di Coca-Cola ya, agak lama juga di Coca-Cola bottling 5 tahun. Itu ada pekerjaan satu inspeksi botol ya, inspeksi botol Coca-Cola, meriksa. Jadi dia quality control-nya itu meriksa botol kalau sudah diisi, kemudian ditutup ya, dia akan meriksa satu-satu levelnya gitu, tinggi permukaan isinya sama tutupnya ya, sama labelnya ya, diperiksa satu-satu pakai orang. Pekerjaan ini tentu saja membosankan ya. Setiap hari datang itu cuma mau lihat botol. Makanya setiap 2 jam waktu itu, saya ingat waktu saya di sana, bekerja di sana, setiap 2 jam itu di rolling, diganti operatornya. 2 jam break, ya. Terus nanti ganti orang baru. 2 jam break. Kalau tidak, memang bisa terjadi kesalahan. 2 jam hanya melihat botol saja, satu objek, itu merupakan pekerjaan yang membosankan. Dari rumah saja dia mungkin sudah stres, waduh ketemu botol lagi gitu kan. Ke kantor ketemu botol lagi, kantor ketemu botol, dan itu setiap hari bisa dibayangkan. Makanya setiap 2 jam dia break 30 menit, nanti sambung lagi, break 30 menit, seperti itu terus setiap hari. Bisa dibayangkan kehidupannya kan ya. Kita sendiri ke kantor aja tidak lihat botol aja, kadang-kadang juga perlu refreshing gitu, perlu break. Ini setiap hari datang cuma lihat botol ya, itu. Jadi ini salah satu contoh, makanya digantikan oleh robot itu merupakan salah satu solusi. Bukan berarti robot akan mengganti semuanya, tidak. Jadi beberapa pekerjaan yang berbahaya, yang membosankan, itu akan digantikan robot. Itu satu keniscayaan gitu. Ini yang di Amazon ya, mungkin saya kira tidak perlu. Ya, kemudian ini yang di Alibaba ya. Nah, ini pekerjaannya digantikan oleh robot karena pekerjaan ini adalah pekerjaan rutin yang kalau dikerjakan manusia malah bisa salah gitu loh. Tapi kalau robot, autonomous robot ya, ini sudah diprogram gitu. Ya, selama programnya betul, tidak error dari sistem ataupun dari device, ya semuanya akan berjalan seperti yang direncanakan gitu. Ya. Dan ini
autonomous robot ini, dia kalau sudah baterainya sudah habis, dia akan cari docking station sendiri, berhenti, kemudian charging, ya. Ya, kira-kira setengah jam atau 1 jam, bisa untuk 4 jam, 5 jam, 6 jam, ya, tergantung dari robotnya. Gitu. Baterinya tentu saja. Ya, ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan sepak bola ya, yang digunakan device yang Internet of Things yang dipasang untuk sepak bola. Ini sudah diaplikasikan di Piala Dunia 2018 yang lalu ya. Jadi menggunakan goal line teknologi, ya, kemudian video assistant referee. Ya, makanya sepak bola yang sekarang sebetulnya tidak begitu asik ya, karena tidak natural sebetulnya. Di satu sisi ini presisi, di sisi lain humanity-nya terintervensi ya oleh alat-alat gitu. Ya, jadi ada satu yang mungkin bagi penikmat sepak bola ini mungkin ada sesuatu yang hilang juga gitu. Karena semuanya dikontrol. Seperti ini jatuh, ini apakah jatuhnya dia diving atau memang jatuh betulan atau dia pura-pura jatuh. Nah, ini bisa dilihat nih. Kalau dulu kan wasit langsung memutuskan, jadi tidak tahu gitu. Pokoknya untung-untungan lah. Tapi kalau sekarang tidak. Karena bisa diputar ulang, dilihat analisis image-nya, videonya, ya, kemudian nanti bisa diputuskan. Dan yang melihat tidak cuma satu orang gitu. Jadi ada beberapa yang lain. Ya, termasuk ini gol ini ya. Kalau secara cepat ini nggak ketahuan ini gol atau tidak kan. Tapi dengan adanya sensor, ya, sensor di 2 tiang ini dikirim ke jam tangannya wasit, ya, maka wasit langsung bisa memutuskan pada saat itu juga, ya, bahwa ini gol sudah melewati garis, ya seperti ini kan. Nah, kemudian jam tangannya wasitnya akan bergetar, kemudian akan menunjukkan oke gol. Sudah langsung diputuskan gol. Ya, itu beberapa implementasi ya dari IoT yang ada sekarang terkait dengan artificial intelligence juga. Ya, ini memang pada saatnya AI ini akan mengubah gaya hidup ya, mengubah lifestyle kita. Ya, karena sudah masuk di banyak aspek ya, di banyak sektor gitu, di banyak, baik itu di riset maupun di kehidupan sehari, di akademik dan sebagainya. Kami di King Abdulaziz University sekarang sedang mendesain kurikulum kecerdasan buatan dan big data ya untuk semua program studi. Ya, kita ada berapa ratus, saya tidak ingat ya, berapa ratus program studi. Ya, dan direncanakan akan diajarkan semuanya dari tahun pertama terkait dengan kecerdasan buatan dan big data ya. Karena sekarang sudah bukan punya orang IT ataupun orang ilmu komputer saja. Sekarang semua bidang ya. Ya, bahkan yang namanya kalau ekonomi jelas tidak ada masalah, sastra pun diajarkan ya. Politik ya juga diajarkan. Semua. Jadi itu yang sekarang kita sedang buat ya di kampus kami di sini. Nah, ini marketnya ya. Pasar AI pun masih bertumbuh terus ya. Tahun 2022 ini diperkirakan 16 billion USD ya akan bertumbuh luar biasa dari tahun 2016 ya. Nah, jadi artinya potensinya masih begitu besar sebetulnya. Gitu. Ini yang implementasinya ya di AI ini. Jadi yang bisa diimplementasikan ya berapa diantaranya adalah untuk prediction ya. Ya jelas ini kalau prediction ini untuk prediksi gitu kan. Memprediksi ya, kemudian optimasi juga termasuk ya. Automation, recommendation ya, monitoring, kemudian untuk increase quality ya. Ya, quality ini terkait dengan optimasi juga. Jadi memang tidak terlepas, kita sebetulnya secara tidak sadar setiap hari juga menggunakan AI. Salah satunya yang suka selfie. Ya. Suka selfie kalau kita ngambil gambar ya, foto, selfie kemudian di-adjust misalnya beauty gitu kan. Nanti kan otomatis ya lensanya akan menyesuaikan dengan banyaknya cahaya gitu loh. Kalau terlalu terang nanti akan bagaimana, kalau gelap akan ada flash gitu. Itu intelligent system ya, sudah mengimplementasikan. Sebenarnya itu sudah memakai AI gitu. Itu satu. Kemudian
pada saat kita pakai Google Map juga itu big data dan AI juga ya, mencarikan rute yang paling cepat ya, paling nanti kan keluar rutenya kalau kita tunjuk mau pergi kemana dari satu tujuan ke tujuan lain ya. Dia akan memberikan beberapa alternatif, kemudian akan memberikan jarak jauhnya ya, jadi memberikan alternatif, kemudian mereka akan memutuskan ini loh yang paling cepat. Nah, itu juga artificial intelligence. Jadi banyak sekali algoritma-algoritma itu yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Termasuk kalau kita buka website, ada keluar chatbot, ya, chat robot itu yang akan menanyakan, pertanyaannya standar semua. Kalau kita buka website, nanti ada yang bisa dibantu, gitu kan. Sekarang kan seperti itu. Termasuk kalau kita buka satu website, katakanlah website, misalnya kita booking.com, kita mau pergi ke satu tujuan, misalnya ke Denpasar, lihat harga-harga hotel. Suatu saat nanti mereka akan melihat pola kita. Oh, ini orang ini ada interest, minat untuk pergi ke satu tempat. Nanti dia akan otomatis ya, mengirimkan promosi ya, ataupun informasi terkait dengan apa diskon dan sebagainya. Itu semua pakai recommender system ya, artificial intelligence dan machine learning. Ini mengubah gaya hidup ya. Dulu tidak ada yang menyangka kalau kita di rumah saja pun bisa tetap bisa makan sate, ya, makan apa-apalah yang kita ingin ya, yang kita inginkan. Tinggal gunakan aplikasi saja. Nah, ini autonomous bus ya di King Abdullah University of Science and Technology di Kaus ya, tetangga kami ya, tangganya King Abdullah University. Ini pun sudah menguji coba autonomous robot ya, autonomous bus gitu. Nah, jadi busnya dia berjalan secara otomatis ya, cuma masih dibatasi. Kalau tidak salah seminggu hanya 2 hari saja gitu. Jadi busnya tidak ada pemandunya, tidak ada supirnya ya. Dia jalan secara otomatis, berhenti di setiap hentian ataupun halte bus ya. Kemudian orang naik dan sebagainya. Ini di sini pun sudah mulai diuji coba. Kemudian di King Abdullah Economic City ya, ini dekat dengan tempat anak saya sekolah ini. Kawasannya itu pun akan diuji coba untuk autonomous bus ini. Jadi bus ini tidak ada supir, jalan sendiri gitu. Berhenti di halte-halte yang sudah ditentukan. Kalau tidak ada orang, tidak ada yang mencet tombol untuk berhenti di halte itu ya bus itu akan jalan terus. Tapi kalau ada yang mencet, dia akan berhenti di halte itu. Kemudian menurunkan atau menaikkan penumpang, kemudian jalan lagi secara otomatis. Nah, ini yang di Arab Saudi beberapa inisiatif yang sudah dilakukan. Ini diantaranya untuk haji. Ya. Ini termasuk yang potensi aplikasinya juga besar, ya. Implikasinya juga besar. Gitu. Jadi nanti jamaah haji itu atau umrah itu akan dikasih kartu, ya, seperti fleksibel fleksibel screen, ya, fleksibel screen. Nah, itu bisa menjadi ID kita dan juga bisa menjadi sumber informasi. Gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi sekarang tidak ada kendala lagi. Saya sering ketemu orang-orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Indonesia ya. Jadi dia menggunakan bahasa daerah di Mekah ya. Karena dia memang tidak bisa bahasa Indonesia gitu. Dia ngomong kalau orang Sunda bahasa Sunda, orang Jawa bahasa Jawa gitu. Orang-orang utama. Kalau nanti dengan diimplementasikannya teknologi ini tidak ada masalah karena dia ngomong dengan orang Arab pun nggak apa-apa. Nanti ada translator otomatisnya pakai headset. Orang Arab itu akan mendengar suara orang Jawa itu ditranslate dalam bahasa Arab. Gitu. Langsung otomatis gitu. Jadi kalau dia katakanlah orang Sunda, dia ngomong bahasa Sunda, nanti orang Arabnya akan mendengar dia sebagai bahasa Arab karena sudah dikonversi atau ditranslate, diterjemahkan secara otomatis dari device yang digunakan, earphone. Ya. Kemudian ini pun mutawi pemandu itu nanti ya device ini gitu. Pada saat tawaf dan sebagainya nanti dia akan membaca doa apa, dia akan mengingatkan dan akan dibacakan di situ sehingga bisa mengikuti. Jadi semuanya serba mudah dan terkoneksi ya. Jadi nanti kemungkinan orang tersesat juga akan kecil gitu. Karena dengan device ini bisa tahu posisinya. Dia menunjukkan di mana dia asalnya tadi gitu. Tadi berangkat dari mana poin awalnya. Gitu.
Nah, kemudian Arab Saudi juga sedang membangun NEOM Smart City ya. Nah, yang nantinya akan 50% itu akan robot yang akan mengoperasikan ya kota tersebut. Berada di utara, di perbatasan dengan Jordan ya, Tabuk ke utara. Jadi di Laut Merah itu dekat terusan Suez ya, terusan Suez. Antara Mesir, 3 negara Mesir, Jordan ya. Kemudian Arab Saudi, itu sangat strategis memang. Ya, kemudian kita juga ada yang namanya robot Sofia ini. Ya, ini salah satu yang akan dijadikan penghuni dari kota Neom itu katanya. Kata orang-orang yang ada di sini pada saat Future Investment Initiative ini. Ya. Ini salah satu robot ya, yang akan menjadi penghuni di sana gitu. Ya ini future-nya ya, future. Tapi memang sedang dibuat gitu. Ini roadmap yang ada ya, yang jadi intersection ataupun interdisciplinary itu memang satu keniscayaan sekarang ini gitu ya. Dimulai dari bioinformatik ya, biochip ya, biomekanik ya, kemudian yang bionik ya, yang dulu hanya ada di film-film ya, memang sekarang sudah menjadi reality ya. Bahkan dari segi implementasi pun kita sudah bisa melihat gitu. Seperti apa namanya drone ya. Dulu kan kita hanya melihat itu sebagai satu imajinasi gitu, mobil terbang gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai ya, sudah mulai ada walaupun dalam skala kecil ya ataupun terbatas ini. Ya ini framework ya, research and development frameworknya untuk IT dan computing ya, terutama. Ya. Jadi domain specific application-nya seperti smart office, robotics, smart home, ya, games, ya, culture, heritage, language. Jadi semua bidang. Makanya dikatakan tadi bahwa IT dan computing ini akan menyentuh semua bidang ya, menyentuh semua bidang, tidak hanya milik dimonopoli oleh orang IT saja gitu. Pada akhirnya semua bidang akan menggunakan IT ya ataupun mengimplementasikan IT and computing ini. Healthcare, education ya. Ya seperti sekarang ini kan education kita menggunakan produk IT juga ya dengan Zoom ya, computing dan IT. Kemudian kreatif multimedia, knowledge manajemennya, AI prosesornya ya. Jadi artificial intelligence yang digunakan dalam framework ini ya untuk cluster-cluster terkait ya. Jadi kalau smart office, robotics, smart home ini terkait dengan prediction, scheduling, data mining, ya, pattern recognition, identification, ya, kemudian optimization. Ya. Ya, ini frameworknya. Ya. Kemudian ini untuk applied informatik ya, applied informatik dan infrastructure. Ya, yang ini masih terkait dengan tadi ya. Cuma ini fokus kepada applied informatiknya. Jadi seperti processing teknologi ya. Ya, ini ada digital signal processing, ya, network and security, data security. Ya. Kemudian untuk algoritmnya yang terlibat di sini adalah AI ya, algoritma di AI ya. Kemudian di image processing, ya. Kemudian di define radio ya untuk communication-nya, soft computing, multi agent ya, dan sebagainya. Ini framework-nya ya untuk melihat R&D development ya, research and development in computing and IT. Kemudian ini konsep yang direncanakan dulu memang tahun 2010 itu ya ini dari major trend-nya ya, mobile smartphone saja. Nah, dan yang sekarang ini 5G ya, 4G, 5G. Cuma kan memang infrastruktur ini harus didukung juga dengan peralatannya gitu. Teknologi ini harus didukung dengan alat-alat ataupun infrastrukturnya gitu. Jadi nggak bisa teknologinya sudah 5G tapi device-nya masih 4G ya tidak bisa dipakai juga sama saja. Jadi tetap 4G ya. Ataupun kita punya device 5G tapi infrastrukturnya masih 4G ya, tetap nggak optimal juga. Kita tetap pakainya yang 4G-nya gitu. Jadi dua-duanya harus match ya. Teknologi dan infrastrukturnya. Ya, ini mapping dari teknologinya ya, roadmap-nya. Jadi dari ubiquitous ya. Memang mobility ini salah satu keniscayaan ya di era industri 4.0 gitu. Jadi maunya kita di mana saja, kapan saja ya bisa mengakses, bisa
mengetahui, ya, bisa melakukan pekerjaan, ya. Makanya istilah-istilah seperti working from home itu nantinya banyak para ahli yang memprediksikan, ya, ekspor ini, termasuk saya baca beberapa waktu yang lalu itu Presiden NUS, ya, rektornya NUS, National University of Singapore, itu malah sudah mencanangkan jangan pernah berpikir untuk kembali ke keadaan sebelum pre-COVID, ya. Sebelum ada pandemi. Jadi kita jangan pernah berpikir untuk seperti itu. Kita memang harus mau tidak mau mengadopsi keadaan sekarang, memodifikasi, ya, ya, sehingga bisa sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi ini yang ngomong ini Presiden rektornya NUS, National University of Singapore. Dan saya pikir memang ada benarnya. Kita tidak perlu mengharapkan akan kembali seperti kehidupan normal sebelum pre-COVID, ya, terutama di pendidikan gitu. Jadi sudah saatnya kita memang bergeser, ya, perlahan-lahan, pelan-pelan, ya, untuk mengadopsi, ya, teknologi-teknologi ataupun cara-cara baru, ya, yang sesuai dengan keadaan sekarang gitu, di mana kondisi di luar itu tidak bisa diprediksi sama sekali gitu. Ya. Ini teknologi fokus areanya, ya, untuk cloud computing seperti apa, service areanya bagaimana, kemudian untuk wireless intelligence bagaimana, ya, priority-nya bagaimana gitu. Apakah ini memang prioritas tinggi, ya. Kalau cloud computing memang sekarang ini salah satu bidang yang sedang booming, ya. Semua pakai cloud, ya. Jadi kayak tadi saya mau ngirim file lebih dari 20 megabyte, nggak bisa pakai WhatsApp, pakai email pun berat untuk diupload, ya, pakai cloud, masukkan ke Google Drive, ya, cloud computing. Jadi sekarang memang sudah eranya seperti itu gitu. Sudah sehari-hari kita menggunakan. Ya, salah satu yang berperan penting adalah teknologi kompresi data juga gitu, karena tanpa kompresi data kita tidak bisa berkomunikasi dengan WA seperti sekarang, kirim video, kirim voice, ya, kirim data, ya, dengan cepat, ya. Dia akan dikompresi dulu, makanya kalau teknologinya semakin bagus, ya, kecepatannya akan semakin tinggi, data yang dikirim bisa semakin besar. Gitu. Tadi data 20 megabyte aja nggak lolos di WhatsApp, ya, saya coba tadi, nggak lolos, nggak bisa. Gitu. Ya, artinya mungkin ada suatu, ya, mungkin problem di traffic gitu kan, atau mungkin teknologinya belum gitu, infrastrukturnya belum support gitu, karena itu dianggap masih terlalu besar. Gitu. Compressionnya masih lama gitu, lambat. Jadi kalau teknologi kompresi datanya sudah cepat, ya, semuanya akan menjadi mudah. Gitu. Ini research and development, ya, beberapa contoh, ya. Ini kita pun di grup penelitian kami pun sudah beberapa melakukan kajian, yang melakukan riset-riset yang terkait dengan ini, ya. Smart Factory ini flexible manufacturing system, ya. Nah, ini masuk juga kategori di sini gitu, dengan banyak sensor, ya, banyak sensor yang di aplikasi yang diimplementasikan, ya, untuk tentunya untuk efisiensi, ya, efisiensi kecepatan proses dan sebagainya. Nah, ini water treatment plant, ya. Ini production line, ya. Kalau di industri manufacturing memang sudah lebih awal, sudah lama, ya, ini diimplementasikan. Ya. Cuma untuk yang IoT-nya ini memang belum lama kalau IoT-nya. Gitu. Tapi kalau automation-nya memang sudah lama. Kemudian parking system, intelligent parking system, ya. Sekarang bahkan autonomous vehicle itu bisa parkir sendiri gitu. Jadi tinggal diaktifkan autonomous parking system, nanti mobilnya akan parkir sendiri, tidak perlu di-setir lagi, kita tinggal aja mobilnya, nanti dia akan cari tempat sendiri. Ya, ini produk-produknya Audi, Volvo itu sudah keluar, ya, yang autonomous parking system, ya. Intelligent retail, ya, medical solution, karena ini banyak terkait dengan kondisi sekarang, ya, di mana perlu quality medical service, ya, yang betul-betul berkualitas dan cepat, ya, artinya menangani hal-hal yang terkait dengan kesehatan, ya. Ini salah satunya aplikasi, ya, untuk mendeteksi, ya, robotnya ini akan bergerak, kemudian dia akan men-scan orang-orang, ya, scan orang-orang dengan kamera ini, kemudian akan keluar
suhu tubuhnya. Ya, jadi nggak perlu lagi orang di sensor ataupun ditempelkan ataupun diukur suhunya dengan cara manual ya, ada penjaga dan sebagainya. Tapi robot ini akan bergerak terutama di airport ya, di bandara gitu, di bandara-bandara besar kan ini tidak mungkin kalau orang satu-satu mendatangi, tapi robotnya berkeliling gitu. Ya, kemudian ini AI based prevention solution ya. Jadi banyak untuk karena dengan teknologi human motion recognition yang ada sekarang, algoritmanya bisa mendeteksi behavior, bahkan behavior manusia pun bisa dideteksi gitu. Perilakunya dia bisa ada kayak ada seperti ini pre-justification ya. Jadi dia ada predefine gitu, predefine. Dia seperti melihat pola ini, kemudian akan mengambil keputusan orang ini sedang bagaimana gitu. Apakah gelisah atau gembira gitu. Jadi dari face recognition. Jadi sampai ke orang yang akan berbuat kriminal pun bisa diketahui dari wajahnya. Ini nervous ini. Wajah-wajah gugup gitu, wajah-wajah bagaimana, sehingga ini nanti bisa dikategorikan masuk ke dalam orang yang akan berbuat kriminal misalnya. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Kebetulan tangga kami di sini, King Abdullah University of Science and Technology, beberapa waktu yang lalu mempresentasikan terkait dengan human behavior prediction ya, menggunakan computer vision gitu. Jadi dengan kamera surveillance system ini, orang bisa diprediksi sebetulnya setelah ini dia akan ngapain gitu, dari raut wajahnya dan sebagainya. Untuk waktunya sudah habis. Sudah habis ya, baik ya. Ini jadi yang terakhir ini, jadi untuk yang human face recognition ini banyak sekali aplikasinya ya, yang bisa diimplementasikan ya, yang terkait dengan riset dan development-nya. Dari perkantoran, di bank, hospital. Nah, inilah tadi kalau misalnya di bank tadi yang untuk crime detection ini sangat penting gitu. Jadi apakah orang ini dari behavior-nya ini menunjukkan akan berbuat sesuatu yang negatif ya. Nah, ini bisa diputuskan dengan teknologi human behavior recognition tadi ya, algoritmanya gitu. Baik ya. Itu presentasi yang disampaikan, materi yang disampaikan pada kesempatan ini. Dan waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Anton atas seminar yang luar biasa. Untuk pertanyaan saya buka ya, hanya untuk 2 penanya saja. Monggo jika ada yang tanyakan bisa lewat chat atau raise hand. Monggo bagi para rekan-rekan semua, bagi yang ingin bertanya, mumpung ada kesempatan. Oke, monggo Ibu Ridayati. Silakan bisa disampaikan lewat chat atau lewat mikrofon. Baik, terima kasih Pak Bagus. Selamat siang Prof. Anton. Ya. Baik, Prof. Anton menarik sekali tadi yang disampaikan sama Prof. Anton tentang robot ya. Tapi menjadi kekhawatiran kita semua sebenarnya, karena di samping memang menguntungkan ya bagi manusia robot-robot tersebut, tetapi juga pasti ada kerugiannya juga. Seperti misalnya nanti terus eksistensi manusia bisa punah karena mungkin kehilangan lapangan kerja karena semua sudah dilakukan oleh robot begitu ya Prof ya. Nah, pertanyaan saya gimana untuk nanti mengantisipasi supaya kekhawatiran itu tidak terlalu berlebihan karena mungkin ini nggak bisa ya kita memang kita nggak bisa membatasi seperti itu ya, tapi paling tidak ada langkah antisipasi sehingga nanti tidak semua pekerjaan manusia itu diambil alih oleh robot. Saya kira itu aja Prof. Anton, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi kita tampung dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, monggo silakan.
Boleh. Silakan. Bu Ronika Putra, sudah ya. Monggo jika ingin disampaikan pertanyaannya, boleh lewat mikrofon atau lewat chat. Tidak respon ya. Silakan. Kalau mau tanya yang lain pun boleh. Mungkin tanya beasiswa atau apa gitu. Boleh saja. Tanya beasiswa atau yang lain ya, Prof ya. Ya boleh juga. Mumpung ada kesempatan gitu. Halo Pak Moderator. Noviadi, dipersilakan. Ya baik Pak Moderator, terima kasih. Pak Prof Anton, saya Noviadi dari ITP Padang, Institut Teknologi Padang. Ingin sharing informasi juga dengan Prof Anton yang berada di King Abdulaziz, ya kalau tidak salah ya. Pertama, terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya tanyakan adalah, tadi Bapak mengatakan bahwa education adalah proses, artinya pendidikan itu adalah proses. Ya, contohnya seperti sekarang ini kita gedung-gedung sudah, ya kalau dikatakan tidak berfungsi juga, artinya masih ada, tapi sudah dengan kondisi sekarang sudah fungsinya sudah berkurang, begitu juga gedung-gedung kantor dan lain-lain. Terkait dengan pendidikan adalah proses, kalau untuk tingkat SMP, SMA, dan universitas, mungkin itu bisa diterima. Tetapi bagaimana dengan tingkat SD? Ini khususnya mungkin di kondisi di Indonesia, karena orang tua pun sekarang ikut, artinya kembali ke masa lalu, artinya mendampingi anak sekolah, bisa orang tua laki-laki atau perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya, mungkin salah itu satu. Kemudian bagaimana dengan kondisi di kampus atau di Arab sendiri atau di tempat Bapak sendiri dengan kondisi kita di Indonesia dengan pendidikan ini Pak, apakah di sana juga kondisinya sama dengan di Indonesia, kuliah melalui daring atau yang baik tingkat SD, SMP atau SMA-nya Pak. Jadi kita ingin tahu juga tentang kondisi di negara, di tempat Bapak. Terima kasih Pak Prof Anton. Terima kasih Pak Novriyadi atas pertanyaannya. Oke, Prof Anton, monggo dijawab dulu yang pertanyaan yang pertama dari Bu Ridayati tentang bagaimana cara mengantisipasi mengenai lapangan kerja yang sudah tergerus oleh robot. Baik, terima kasih. Jadi menarik sekali ya, ini yang pertama memang kekhawatiran ini selalu ada ya, memang selalu kalau kita diskusi terkait dengan otomasi ya, autonomous robot dan sebagainya, pasti ada kekhawatiran itu. Bahkan kita pun dari komunitas ilmuwan robotika itu sudah menyusun etika ya, etika robot gitu, robot etik. Jadi ada banyak yang tidak bisa dilanggar. Robot pun ada etikanya juga gitu loh. Jadi dia tidak bisa dengan serta-merta akan mengganti manusia, peran manusia itu tidak. Gitu. Jadi tentu saja akan dipilih ya. Karena kalau tidak dibuat etikanya ini bahaya juga memang robot ini, karena bisa mengganti semuanya gitu loh. Bahkan robot wanita pun sudah dibuat gitu. Nah ini kan harus dibuat satu etikanya gitu loh. Jadi rambu-rambunya. Kalau tidak nanti memang ke arah sana ada gitu, kecenderungan untuk manusia itu akan menjadi semakin individu ya, dan tidak berkomunikasi dengan yang lainnya karena bisa berkomunikasi dengan robot. Ada robot untuk elderly people ya, robot yang akan menemani orang-orang tua itu juga sudah ada gitu. Jadi nanti dia akan berkomunikasi dengan orang tua ya, orang panti-panti jompo nanti nggak ada lagi kalau seperti itu kan. Dan orang tua ini akan ngomong sendiri dengan robotnya. Robot itu merespon dengan sabarnya. Sabar sekali, tanya jawab satu-satu pertanyaannya. Nah ini memang disusun sudah ada ini robot etik ini sudah ada, etika robot. Jadi bagaimana manusia ya membuat robot-robot yang nanti tidak melanggar rambu-rambu itu gitu. Dan tidak semuanya akan digantikan. Nah, terutama di negara-negara yang jumlah penduduknya besar. Tapi saya kira
ini pun terpatahkan gitu loh, apa namanya, opini pendapat bahwa robot akan menggantikan manusia dan membuat negara ini menjadi banyak pengangguran juga tidak benar juga, karena di Tiongkok itu jumlah penduduknya berapa kali lipat Indonesia dan mereka memang teknologinya maju, otomasinya itu termasuk yang paling maju gitu. Ya dengan teknologi mereka sendiri gitu. Ya artinya tetap aja bisa bersinergi antara manusia dengan teknologi gitu. Bukan berarti langsung. Sekarang Cina termasuk adidaya ekonomi yang luar biasa dengan jumlah penduduk yang berapa kali lipat Indonesia dan teknologi otomasinya juga termasuk yang leading gitu. Ya, termasuk robotik ya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya dan itu satu keniscayaan ya. Memang cepat atau lambat kalau tidak ya kita yang tertinggal malah gitu. akan ada teknologi, akan ada intervensi robot yang masuk untuk menemani kehidupan sehari-hari kita gitu. Ya, tapi memang ada rambu-rambunya. Itu yang pertama. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi termasuk yang untuk militer ya. Robot untuk militer itu juga berbahaya ya. Drone itu kalau tidak dikendalikan dengan betul itu bisa menjadi teroris baru gitu kan. Ya kan dikontrol dari mana, menembak sasaran tertentu dan akurat gitu, akurat. Ya, itu jadi itu memang perlu dikontrol sedemikian rupa karena efek negatifnya juga bisa besar ya kalau tidak dibuat kode etik ataupun rambu-rambunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua itu yang terkait dengan pendidikan ya. Ya memang sekarang ini ya. Saya kira hampir semua negara itu melakukan online ya, termasuk di Arab Saudi sendiri dari tingkat preschool ya, berarti taman kanak-kanak ya, kindergarten ya, preschool sampai ke universitas semua online gitu, semua online. Cuma ini yang menunjukkan kesiapan infrastruktur saja. Nanti setiap negara responnya akan berbeda-beda. Setiap masyarakat juga berbeda-beda. Kota juga berbeda. Kalau infrastrukturnya mendukung, support, tentu tidak akan banyak kesulitan gitu, terkait dengan teknologi komunikasinya ya, wireless GSM dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan internet ya, jaringan internetnya, ya keterjangkauannya gitu, coverage. Ya, kemudian juga terkait dengan aplikasinya gitu kan. Kebetulan di sini ya online kalau anak saya yang SMA kelas 1 ya, grade 10 ini ya itu online dari pagi sampai sore ya, online dari pakai video gitu, pakai aplikasi. Jadi gurunya akan ngecek satu-satu dan dia seperti ini gitu, videonya menyala gitu loh. Tapi kalau dia videonya tidak boleh dinyalakan, boleh saja asalkan dikasih tahu alasannya. Jadi di awal nanti ada perjanjian nih, siswa ini tidak bisa di-online-kan videonya, tidak bisa di-on-kan videonya karena ya alasan tertentu lah dia sampaikan. Jadi tidak ada masalah. Tapi seperti ini dari jam 8 sampai jam 3 ya, 3 sore gitu. Seperti itu. Itu yang SMA. Yang SD juga begitu. Cuman kalau yang sekolah negeri ya, itu lebih pendek waktunya. Kalau yang swasta ya, yang sekolah swasta itu lebih lama waktunya. Ya, jadi kalau yang sekolah negeri mungkin ini untuk keterjangkauan wilayah ya, sampai ke pelosok-pelosok dan juga ke kuota dan sebagainya terkait dengan infrastruktur sehingga mungkin waktunya dipendekkan. Ya. Tapi ini memang mau tidak mau ya. Kemudian yang kedua, universitas mulai semester ini itu ujiannya offline, kuliahnya tetap online, ujiannya offline. Jadi semester ini universitas mengeluarkan satu buku panduan ya untuk akademik baru ya 2020-2021 terkait dengan pelaksanaan sesi akademik yang baru. Ya salah satunya bahwa semua ujian dilakukan secara offline. Mid semester maupun ujian final ya, ujian akhir UAS, UTS maupun UAS. Tapi perkuliahan tetap online, kecuali perkuliahan yang memerlukan lab atau klinikal ya, memerlukan interaksi ya, nanti akan diatur ya. Diatur waktunya, diatur ruangannya dan sebagainya gitu. Ya otomatis akan memerlukan
ruangan yang lebih banyak ya, karena kapasitas ruangan jadi separuh ya. Seperti kemarin saya baru saja mata kuliah saya ujian kemarin, ujian mid semester, saya melihat dan mengawasi secara langsung ya, karena mahasiswanya tidak banyak, hanya belasan orang ya, masih cukup satu ruangan gitu. Kalau ruangan kapasitasnya 30 tinggal 15 sebab tinggal separuhnya ya. Sehingga jadwalnya pun menjadi semakin panjang. Biasanya satu minggu selesai, sekarang jadi 2 minggu. Gitu. Biasanya dari jam 8 sampai jam 1 sudah selesai, sekarang dari jam 8 sampai jam 3. Gitu. Karena akan semakin memerlukan waktu banyak, ya, memerlukan waktu lebih lama, memerlukan ruang lebih banyak, memerlukan waktu lebih lama. Itu jadi itu salah satu konsekuensinya. Tapi kebetulan di Arab Saudi sudah mulai offline, tapi untuk ujiannya saja. Dan saya kira mereka sudah mempertimbangkan, mungkin ada beberapa mata kuliah, kita pada saat awal semester sudah ditanya, ada kuesioner, apakah mata kuliah Anda bisa diajarkan online secara terus-menerus atau secara keseluruhan? Nah, nanti kita harus jawab. Gitu. Apakah memang kita bisa online terus mata kuliahnya? Nggak usah lagi ada offline-nya. Nah, ya kalau bidang-bidang yang memerlukan lab bisa dengan mudah menjawab gitu. Mungkin sebagian online, sebagian offline. Tapi kalau yang tidak ada lab, ya kita harus memberikan alasan kenapa nggak bisa online. Gitu. Nah, itu salah satunya. Artinya mereka sudah mengantisipasi ada kemungkinan nanti online ini sebagian akan dilanjutkan terus. Gitu. Tidak akan kembali seperti sebelum pre-COVID, ya, sebelum COVID, sebelum ada pandemi. Itu salah satunya. Berarti mereka sudah menyiapkan bahwa walaupun kalau dilihat gedungnya, infrastrukturnya bukan main. Ini kampus King Abdul Aziz ini, jalan di dalam kampus ini kalau disambung lurus itu kira-kira 50 km panjangnya gitu. Jadi jalan Kaliurang Jogja itu aja kilometer berapa itu? Mungkin sampai berapa ke atas itu? 30 atau 40. Ini sampai 50 km, hampir sampai Solo gitu. Sampai Klaten aja masih ke sana lagi gitu. Itu panjangnya jalan di dalam kampus. Berarti kan bangunannya banyak dan besar. Nah, tapi ya dengan konsekuensi yang ada sekarang, kosong, sepi. Gitu. Saya ke kampus sana kosong, enak sekali, longgar. Gitu. Jadi biasanya rame, sibuk, ya sekarang kosong, hanya staff-staffnya saja yang ada. Gitu. Tapi itu pun diatur protokol dan sebagainya. Ya. Nah, memang akan jadi masalah kalau yang kindergarten ya. Itu pun harus cari solusi karena memang di sini juga sama kalau itu. Yang TK ya dan SD itu memang perlu sesuatu yang khusus ya untuk mengatasi ini gitu. Jadi perlu kajian karena dilepas online juga enggak bisa, apalagi kalau orang tuanya, ibu bapaknya bekerja. Itu memang sedang didiskusikan sama sekolah juga karena itu menjadi masukan di sekolah. Sementara ini ya masih tetap online terus. Jadi memang ada juga orang tua murid yang menyampaikan, nah, kita ibu bapaknya ini kerja semua, gitu. Bagaimana ini mengatasinya? Ya sekolah akhirnya menunjuk mentor gitu loh. Jadi dibuat 5 orang 1 mentor, 1 guru, 5 orang 1 guru. Itu kan perlu infrastruktur, perlu resources tambahan. Gitu. Kalau tersedia nggak masalah, kalau tidak kan repot. Itu saja. Mungkin di Indonesia akan lebih banyak kendala karena memang resources-nya juga terbatas, ya infrastrukturnya juga terbatas. Ya, ini juga internet itu ternyata saya dapat data juga yang sudah agak merata di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa itu penyebarannya itu masih banyak area-area yang blank spot gitu. Yang blank spot itu data dari Google ya. Yang kita dapatkan itu. Ada mahasiswa saya yang mendapatkan data itu untuk penelitiannya, kemudian di-share ke saya. Saya lihat, wah blank spot-nya banyak sekali di luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa masih mending, coverage-nya luas. Artinya hampir semuanya ada service, ada GSM, tapi ada internet. Tapi di luar Pulau Jawa itu memang disparity-nya jauh sekali, hanya di kota besar saja yang internetnya itu cukup ya. Di luar-luar itu memang masih banyak blank spot-nya. Ya itu challenging lah tantangannya, ya, terutama negara kita yang luasnya bukan main. Ya, luasnya bukan main dan juga perbedaan kulturnya juga, sosial ekonominya juga, kesenjangannya juga sangat besar. Ya.
Jadi itu merupakan tantangan yang luar biasa pada kondisi sekarang. Ya begitu, Pak. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Anton atas jawaban yang luar biasa. Karena memang waktu yang sangat-sangat mepet, jadi kemungkinan termin kedua kita batalkan. Ya, jadi Prof. Anton, terima kasih atas waktunya ya dan juga ceramah yang luar biasa. Ya, mengutip dari Prof. Anton sendiri bahwa IoT, ya, Big Data, AI itu bukan lagi miliknya orang-orang IT ya, tapi sudah milik semua rumpun ilmu ya. Bahkan dari sisi sastra sekalipun itu nanti akan menggunakan AI dan Big Data segala macam. Dan perlu diingat juga, Prof. Anton juga menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ini ya, yang awalnya berjalan lambat di Indonesia, artinya menjadi cepat ketika pandemi. Nah sekarang karena 4.0 ini semua menjadi online, ya, semua sudah terhubung lewat internet dan setiap negara harus siap dengan segala infrastrukturnya. Terima kasih kepada Prof. Anton atas materinya ya yang luar biasa. Dan dari saya moderator, mohon maaf jika saya ada salah atas apa yang saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Oke, saya akhiri. Untuk acara akan saya kembalikan kepada Bu Ani. Monggo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Insinyur Anton Satrio Prabowono, MMMSD, PhD, yang telah memberikan materi seminar yang begitu inspiratif dan memberi kita wawasan yang begitu banyak. Dan juga kepada Bapak Bagus Gilang Pratama, STMN, yang telah memandu jalannya materi dan juga diskusi. Baik, untuk selanjutnya kami akan bacakan 3 pemakalah dengan wallpaper terbaik. Wallpaper terbaik ketiga yaitu Arda Raharja Lukito Budi dengan judul Kaji Eksperimental Sistem Destilasi Asep Pembakaran Sampah Plastik menjadi bahan bakar alternatif dengan pendinginan sistem refrigerasi kompresi uap. Kita beri aplaus untuk Bapak Arda Raharja Lukito Budi. Kemudian wallpaper terbaik kedua itu kepada Bapak Muhammad Anda Falahudin dengan judul paper Pembuatan Web-based Simulator Plan dengan PLC Logo Siemens untuk kuliah praktikum secara daring. Dan selanjutnya untuk paper terbaik pertama jatuh kepada Bapak Wahyu Nur Ahmadin dengan judul paper Kinerja Piranti Pendingin Termoakustik Gelombang Tegak pada Tebal Susunan Stek Berbeda. Ya, kami ucapkan selamat kepada ketiga Bapak semuanya dan Bapak-Bapak yang telah menerima penghargaan paper terbaik. Untuk ketiga pemakalah, mungkin sudah ada di sini, bisa untuk memberikan raise hand. Kita akan coba melihat bersama-sama. Yang pertama adalah Bapak Wahyu Nur Ahmadin. Hadir, apakah ada di sesi seminar inti ini? Yang kedua adalah Muhammad Anda Falahudin. Yang ketiga adalah Bapak Arda Raharja Lukito Budi. Baik, sepertinya beliau tidak bisa muncul di tengah-tengah kita, tapi sebenarnya dari nama itu sudah hadir, seperti Bapak Ibu. Baik, dengan berakhirnya pembacaan 3 pemakalah dengan full paper terbaik, menandai bahwa acara pada sesi materi dari keynote speaker sudah berakhir. Dan untuk mengakhiri sesi kali ini, dimohon kepada Bapak Ibu untuk menghidupkan videonya, karena akan kita adakan sesi foto bersama. Persilakan kepada Bapak Ibu untuk menghidupkan
videonya karena kita akan berfoto bersama. Dan kebetulan terima kasih Prof. Anton yang masih membersamai kita di sini. Nah, kita akan foto bersama juga dengan Prof. Anton. Oke, sudah siap dari tim IT? Oke, kita mulai dari layar pertama ya. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah layar kedua. Kemudian layar ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan ke layar keempat. Ya, terakhir 1, 2, 3. Oke. Masih ada satu layar lagi, yaitu layar kelima. Ya, silakan 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya, untuk kehadirannya pada sesi Seminar Nasional RETI pada sesi keynote speaker ini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang begitu solid yang telah mempersiapkan acara ini dari awal sampai dengan selesai. Kemudian dari saya terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai MC undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam dari kami Institut Teknologi Nasional Yogyakarta bersama Seminar Nasional RETI. Kita ciptakan budaya publikasi ilmiah sebagai pembangun atmosfer akademik di perguruan tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pengumuman bagi pemakalah dan juga peserta non pemakalah. Silakan untuk merename kembali jika tadi telah mengganti namanya dengan nomor ruang, kemudian nama dan juga institusi. Kemudian kami host akan sweep Bapak Ibu ke ruangan sesi paralel. Bagi peserta yang lainnya, terima kasih atas kehadirannya. Monggo dipersilakan jika ingin melakukan aktivitas atau kegiatan seperti semula. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin masuk ke sesi paralel juga diperkenankan. Silakan dengan menuliskan nomor juga di rename. Ya, kalau misalnya sulit, Bapak Ibu bisa menchat di chat room, kemudian request pada kami ingin taruh di sesi atau di kelas paralel yang mana. Jadi kita ada 4 kelas paralel. Yang kelas pertama adalah teknik mesin, room kedua adalah atau kelas kedua adalah teknik elektro, ketiga adalah teknik pertambangan, kemudian kelas 4 atau kelas paralel 4 adalah teknik geologi. Jadi Bapak Ibu silahkan selain ingin mengikuti di seminar inti juga bisa mengikuti di seminar sesi paralel. Oke, sekali lagi Bapak Ibu dimohon untuk merename nama dengan format nomor ruangan, underscore nama, kemudian underscore institusi. Sekali lagi, nomor ruangan, underscore nama, underscore institusi.
Bapak Ibu yang sudah merename dengan format room, silakan sudah ada notifikasi breakout room. Kemudian klik join, Bapak Ibu sudah otomatis memasuki room Zoom pada kelas paralel. Sekali lagi, yang sudah merename, silakan Bapak Ibu memperhatikan notifikasi yang sudah diberikan, kemudian klik join untuk masuk di kelas paralel.